Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk di hadis yang ke-40. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memegang kedua pundakku. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu, wahai Abdullah bin Umar, di dunia seperti orang yang asing, au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabaha. Maksudnya dari sabda Rasulullah itu, yaitu kalau kamu itu sedang di sore hari, jangan menunda-nunda amal sampai datangnya pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Kalau kamu sedang di pagi hari, jangan menunda amal sampai sorenya. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkan kesehatan yang masih kamu miliki untuk persiapan ketika datang sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan ambil kesempatan ketika masih hidup sebelum datang kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan sebuah kaidah penting dalam menjalani kehidupan dunia, yaitu bahwa seseorang itu dia cita-cita di dunia itu harus diputus. Hendaknya cita-cita dia itu adalah akhiratnya. Oleh itu kata Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan, hadzal hadits aslun fi qisaril amali fi dunya. Hadis ini merupakan pondasi kaidah asal tentang memendekkan cita-cita di dunia. Wa annal mu'min la yanbaghi lahu ay yattakhidha dunya watanan wa maskanan fayatma'inna fiha. Dan selayaknya bagi seorang muslim itu tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang selama-lamanya, atau sebagai rumah yang kekal sehingga dia nyaman dengan tinggal di dunia. Walakin yanbaghi ay yakuna fiha ka'annahu ala janahi safarin. Tetapi hendaknya seorang muslim itu menjadikan dunia sebagai perjalanan, yaitu seperti kita itu sedang musafir. Yuhayyi jihazahu lirrahil. Seorang musafir itu dia senantiasa mempersiapkan bekal untuk perjalanan. Intinya kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan nasihat yang bagus sekali tentang kehidupan kita di dunia, bahwasanya kita itu sedang musafir. Tujuan kita bukan di dunia. Tujuan kita adalah kita sampai di finish yang paling akhir, yaitu di surga Allah Ta'ala. Dunia itu sebagai penyeberangan kita. Di sini kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah SAW itu ketika ingin mengajarkan kepada anak kecil, karena Abdullah bin Umar waktu itu masih kecil, dan itu penting sekali dalam pendidikan.
hendaknya berkaitan masalah iman itu mulai kita didik anak kita itu sejak kecil, jangan sampai terlambat. Karena pendidikan iman itu kalau sudah terlambat, mengulangnya itu berat sekali. Maka fahami di sini bahwa ketika anak itu masih kecil, yang terbaik itu mendidik iman. Iman itu berkaitan masalah hati. Sedangkan syariat itu sholat, kemudian puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain itu nanti dibangun di atas itu. Dan mendidik iman itu kalau kita perhatikan, Rasulullah itu ketika mendidik iman para sahabat yang masih kecil itu mendidiknya itu dengan pendekatan kepada mereka. Sehingga terkadang ada seorang sahabat yang dipeluk sama Rasulullah, kemudian pendidikan masuk. Ada yang dirangkul sama Rasulullah, pendidikan baru masuk. Ada juga yang dengan cara Rasulullah itu boncengkan dulu, setelah itu baru pendidikan masuk. Ada dengan cara terkadang diajak jalan-jalan dulu, setelah itu pendidikan itu masuk. Maksudnya apa? Mendidik anak itu nggak seperti kita itu mendidik orang dewasa. Pendidikan anak itu berbeda. Kelirunya itu ketika menyamakan pendidikan anak dengan pendidikan orang dewasa. Itu yang keliru fatal. Karena alamnya anak itu berbeda dengan alamnya orang tua. Memang ketika alamnya orang tua, namanya adab dalam belajar. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini, adab orang belajar itu kan duduk, tenang. Bahkan para sahabat mengatakan ka'anna ala ru'usina thair. Kita itu kalau sudah duduk di depan Rasulullah di majelis ilmu beliau itu, seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung. Sehingga para sahabat itu diam. Burung itu nggak hinggap di tempat yang gerak. Burung itu akan hinggap di tempat yang diam. Ketika burung hinggap di pohon, karena diamnya pohon itu, tapi ketika datang angin, burungnya terbang. Menunjukkan apa? Para sahabat ketika mereka duduk di depan Rasulullah itu anteng mereka itu. Tapi apakah ini diterapkan untuk pendidikan anak-anak? Tidak. Rasulullah SAW itu tidak menerapkan itu ke anak-anak. Pendidikan Rasulullah terhadap anak itu santai. Seperti tadi kita sebutkan, terkadang bermain dulu, terkadang dirangkul, terkadang diboncengi, dan yang lainnya baru masuk pendidikan. Sehingga apa? Sehingga gaya pendidikan anak itu berbeda. Tetapi yang penting di sini, fahami di sini, bahwa pendidikan anak itu yang paling inti itu pendidikan iman. Pendidikan iman itu paling penting. Yaitu apa? Kita membangun iman dalam hatinya anak. Iman itu apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, cinta kepada akhirat, kemudian tidak terlalu cinta kepada dunia. Itu masalah iman. Tentang masalah syariat, hafalan Qur'annya berapa, kemudian sholatnya gimana, itu nanti. Kenapa? Karena sholat yang syariat yang paling wajib saja itu diperintahkan kepada anak ketika umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun pun masih biasa, masih berupa perintah. Belum boleh dipukul, belum boleh dipaksa. Kapan mulai dipukul itu? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul anak itu kalau nggak sholat ketika sudah umur 10 tahun. Sekarang pertanyaan, terus sebelum 7 tahun itu pendidikannya apa? Kan sholat saja itu umur 7 tahun. Itu yang sholat. Apalagi yang lain, Quran dan yang lainnya itu nanti. Terus sebelum 7 tahun itu apa pendidikannya itu? Pendidikan iman. Memang pendidikan iman itu nggak kelihatan. Karena iman itu kayak pondasi. So hebat-hebatnya pondasi, tetap itu akan tertutup dengan tanah. Karena pondasi memang ditutup, nggak kelihatan. Tetapi pondasi ini sangat berpengaruh untuk bangunan ke atasnya. Pondasi itu kayak iman, bangunan ke atasnya itu kayak syariat. Syariat itu apa? Yang nampak sholat, kemudian baca Quran, rajin ke masjid. Itu kan bangunan. Ketika kita itu lebih mementingkan bangunan, lupa pondasi, akan datang waktu di mana bangunan itu roboh. Biasanya itu robohnya bangunan syariat anak kita, robohnya bangunan kesolehan anak kita itu biasanya kalau sudah balik. Anak sebelum balik itu bisa kita paksa, sehingga anak itu insya Allah nurut sama kita. Ditakut-takuti dengan ancaman,
Kalau nggak sholat dijewer, kalau nggak ngafal Quran dipukul, bisa. Tapi ketika nanti anak sudah balik, dia sudah berani melawan orang tuanya. Nah itu kenapa kita melihat sekarang itu pendidikan kita itu kayak rapuh. Pendidikan kita itu rapuh, apalagi generasi anak-anak kita. Kenapa? Karena orang tua terlalu peduli dengan syariatnya. Hafalan Qurannya yang ditonjolkan, bagus. Bukan berarti nggak bagus, bagus. Sholatnya yang ditonjolkan, tapi orang tua lupa anak itu cinta sama Allah atau tidak, anak itu cinta sama sholat atau tidak, anak itu cinta sama Quran atau tidak. Itu yang perlu dipikirkan. Nah itu kalau kita lihat itu pendidikan Rasulullah itu kepada generasi para sahabat, baik yang anak-anak mereka itu, Rasulullah itu mengakhirkan syariat, melamakan pendidikan iman. Lama sekali pendidikan imannya itu. Tetapi hasilnya luar biasa generasi para sahabat itu. Oleh itu maksudnya di sini pembahasan seperti ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ini Rasulullah sudah nasihatkan kepada anak kecil. Abdullah bin Umar masih kecil, tapi sudah dinasihati dengan Rasulullah dengan nasihat seperti ini. Nasihat yang luar biasa. Dan itu pun dengan cara santai. Rasulullah megang pundaknya Abdullah bin Umar, diajak jalan. Ketika sudah masuk, yaitu terbuka hatinya, setelah itu baru masuk pendidikan. Sehingga luar biasa para sahabat itu, karena pendidikan Rasulullah yang terbaik, akhirnya muncul generasi-generasi yang hebat. Walaupun secara syariat mungkin kalah dengan kita, secara syariat mungkin kalah sama anak kita. Hafal Quran anak kita itu 3 tahun itu bisa 30 juz. Sedangkan Abdullah bin Umar hafal Quran surat Al-Baqarah saja 12 tahun mereka itu. 12 tahun, bayangkan. 12 tahun berarti SD, SMP, SMA. Itu baru selesai surat Al-Baqarah 2 juz setengah. Itu kalau di kita mungkin murid yang paling dedel lah di kita itu. Tapi pendidikan Rasulullah itu bukan syariat yang mereka bangun. Yang dibangun itu adalah pendidikan iman. Dan itu PR bagi kita. Apalagi kalau kita punya anak, PR kita itu seperti itu. Memang terkadang kita sebagai orang tua, apalagi orang tua baru hijrah, orang tua baru ngaji, wes luar biasa lah semangatnya, termasuk diterapkan ke anaknya. Sehingga anaknya pengen segera jadi ustadz, pokoknya itu. Kenapa? Karena biasa orang-orang baru hijrah itu seperti itu. Akhirnya nanti malah gagal panen. Dan saya seringlah nasihati kayak gitu kepada teman-teman. Biasanya teman-teman yang baru-baru ngaji lah. Saya ada orang tua, ya dulu baru ngaji semangat sekali itu. Sampai dia itu sering ke rumah saya, sering ketemu sama saya, padahal rumahnya jauh daerah Kajen. Jauh, sering ngobrol, diskusi dan yang lainnya. Saya waktu itu awal-awal saya sudah ngomong itu ke dia itu, anak kamu jangan dipondokkan dulu, masih kecil anaknya itu. Ya, SD saja sudah dipondokkan itu, jangan dulu. Dia ngatakan enggak, mumpung masih kecil itu, biar enggak seperti saya itu, yang ngajinya sudah tua itu. Saya bilang sabar itu. Ya, dia enggak mau terus dipondokkan, padahal pondoknya jauh sekali itu, daerah Solo, sejak SD bayangkan itu. Subhanallah itu, saya pun kemarin ketemu kaget juga itu. Dia ngeluh ke saya itu, kenapa Ustadz, anak saya udah lulus SMA. Sudah lulus SMA, sudah nggak mau interaksi dengan agama lagi. Baca Quran sudah malas, kemudian apalagi ngaji dulu pengajian, wes bosan katanya itu, membosankan katanya itu. Apalagi suruh mondok lagi, wes enggak. Akhirnya apa? Malah dia itu kuliah di umum dan ngerinya itu jadi orang liberal. Kuliah kumpulnya sama orang liberal, bahkan orang-orang yang sufinya ekstrim gitu. Setelah itu apa? Kajian ditinggal, semua sunnah ditinggalkan, agama semua ditinggal itu. Sampai akhirnya dia pusing juga itu. Akhirnya saya bilang, dari dulu sudah saya katakan gitu. Kenapa? Karena pendidikan itu keliru kita itu. Kita itu bisa lah maksa anak untuk mondok, itu bisa. Yang menjadi pertanyaan itu apa? Anda bisa nggak membuat anak itu cinta sama pondok? Itu yang jadi pertanyaan. Anda bisa lah maksa anak untuk hafal Quran, itu bisa, tinggal dicubit saja bisa gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, bisa nggak Anda itu membuat anak itu cinta sama Quran? Kalau cuma sekedar kita itu memaksa anak ibadah mudah, tapi namanya orang dipaksa itu nggak suka gitu. Namanya paksaan itu nggak menyenangkan. Akhirnya akan datang waktu di mana dia akan tinggalkan semua ibadah. Dan itu ada buahnya lah, kalau kita lihat cerita seperti itu banyak sekali lah. Kalau gitu kita harus ya evaluasi dalam dunia pendidikan kita, apalagi untuk anak kita sendiri itu.
Itu kita terapkan. Kalau saya sendiri itu terapkan untuk anak saya itu, saya perlambat syariat. Gak apa-apa lah, anak-anak seumuran dengan anak saya mungkin sudah hafal surat ini, gak apa-apa. Anak saya belum hafal apa-apa, gak apa-apa. Kenapa? Karena saya masih membangun rasa cinta anak saya kepada Al-Quran. Dan itu bangunan cinta itu lama. Membangun cinta itu gak mudah. Itu maksudnya kalau kita perhatiin di sini, Rasulullah SAW itu beliau memberikan wasiat kepada anak kecil luar biasa, yaitu wasiat masalah keimanan. Dan akhirnya Abdullah bin Umar yang waktu itu masih kecil, dia itu bisa mengambil faidah wasiat Rasulullah sampai dijadikan sebagai pedoman hidup sampai meninggalnya. Dan itu yang penting. Yang penting itu bahwa wasiat itu masuk dalam hati. Dan terkadang namanya kita nasihati anak itu kalau dinasihati itu kayak mbah-mbah lah itu. Tetapi kita itu jangan malas-malas untuk menasihati. Dia mungkin kayak gitu, tapi ketika momennya tepat, nasihat itu akan masuk. Anak itu akan merekam gitu. Anak itu akan merekam. Dan nasihat ketika anak masih kecil, nasihat loh ini, bukan amarah. Nasihat ketika masih kecil itu kayak kita itu mengukir dalam hati anak seperti mengukir dalam batu. Namanya mengukir dalam batu itu lama gitu. Tapi kalau sudah selesai, susah sekali hilangnya itu. Makanya apa? Kita melukis sebuah lukisan indah di atas kertas, cepat dan hasilnya cepat bagus, tapi kena air hujan hilang semua. Berbeda dengan kita itu melukis di atas batu, susah, lama sekali lukisannya itu. Tapi ketika sudah jadi, mau kena hujan, mau kena badai, mau kena apa saja, lukisannya masih ada. Dan itu apa? Pendidikan anak. Nah itu mendidik anak itu prosesnya panjang. Tidak seperti membalikan tangan. Mendidik anak itu prosesnya panjang sekali. Sehingga kita itu harus belajar bagaimana kita itu mendidik anak kita. Kenapa? Karena mendidik anak itu nggak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah. Maka harus ada ilmunya. Kita harus belajar dan kita itu harus berani merubah. Pendidikan yang sudah berjalan seperti ini itu harus kita rubah. Intinya kalau kita perhatikan Rasulullah SAW itu beliau mendidik para sahabat yang masih kecil itu dengan nasihat-nasihat yang luar biasa. Dan itu yang dibutuhkan sama anak. Anak kita itu butuh nasihat. Anak kita nggak butuh amarah. Itu sampai ada seorang ya ahli bahasa, seorang penyair yang mengatakan bahwa anak itu kayak manusia itu kan kayak tanah. Tanah itu untuk hidup membutuhkan hujan. Namanya hujan itu deras, satu demi satu terus gitu, netes terus kan itu namanya hujan. Dan tanah itu tidak bisa ditumbuhkan dengan suara halilintar. Sebesar-besar suara halilintar tidak bisa menumbuhkan tanaman. Demikian juga apa? Antara kita dengan anak kita. Anak kita nggak butuh suara yang keras dari kita. Anak kita nggak butuh marah dari kita. Tetapi yang dibutuhkan sama anak itu apa? Tetesan air hujan yang terus di dalam hati anak, nasihat demi nasihat terus. Anak diskusi dengan kita, diajak ngobrol, diajak diskusi lagi, diajak kita itu anak itu dewasa, anak kita diajak berpikir. Dan itu sejak kecil anak kita sudah dilatih seperti itu. Jadi intinya kalau kita perhatikan nasihat Rasulullah itu luar biasa. Dan ini nasihat seperti ini beliau sampaikan kepada Abdullah bin Umar dan beliau masih kecil. Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar yaitu tentang kehidupan dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Nah, jadilah kamu di dunia itu satu dari dua pilihan. Yang pertama, ka'annaka gharibun. Kamu itu bagikan orang asing. Ini pilihan yang pertama. Apa itu orang asing? Orang asing itu ibaratnya kayak kita mampir di luar kota. Saya misalkan orang Pekalongan, ya keluarga saya di sini, teman-teman saya di sini, ya semua saya di sinilah itu. Kerjaan saya juga di sini. Tapi suatu ketika saya itu ada urusan di luar kota. Pergilah saya keluar kota. Di luar kota, saya nggak punya keluarga, saya tidak punya teman, saya tidak punya rekan kerja. Cuma ada hajat yang harus saya selesaikan. Saya di tempat itu asing. Saya di tempat itu asing. Namanya orang asing, dia itu nggak mungkin santai-santai, ngopi, tidur-tiduran ya. Kenapa? Karena saya bukan di situ hidupnya. Saya harus selesaikan segera. Kenapa? Saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak, saya punya teman, saya punya kerjaan yang harus saya selesaikan di kampung saya. Akhirnya apa? Dia selesaikan segera.
Itulah kehidupan seorang ketika di dunia itu seperti itu. Kayak kita itu orang asing di tempat itu, kita harus segera pulang. Kita harus segera lanjutkan perjalanan. Maka yang pertama Rasulullah menggambarkan orang mukmin itu di dunia bagikan orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Orang yang asing. Atau yang kedua, au abiru sabilin. Atau yang kedua, jadilah kamu itu seperti orang yang sedang menyeberang jalan di tengah perjalanan. Yaitu seperti ibaratnya apa? Kayak kita itu saya dari Pekalongan mau ke Salatiga. Dalam perjalanan saya yang melelahkan ini, saya akhirnya harus mampir ke rest area. Berhentilah saya di rest area, saya buang hajat lah, saya ngopi dulu sejenak lah, saya makan lah. Setelah itu apa? Lanjut lagi perjalanan. Mampirnya saya di rest area ini, itulah kehidupan dunia saya. Sehingga bahwa kehidupan dunia itu nggak mungkin lama-lama kita itu. Kenapa? Karena kita masih panjang, perjalanan kita itu masih panjang sekali harus kita lalui. Sampai tujuan kita nanti selesai kapan? Ketika kita sudah sampai di kampung halaman, ketika kita mudik. Ketika kita mudik sampai di kampung halaman, ketemu sama orang tua, kita masuk di rumah kita, disitulah ending kita, finish kita di situ. Sedangkan di rest area itu masih di pertengahan jalan, kita masih mampir, abiru sabilin kita itu, sedang menyeberang sebuah jalan. Bukan disitulah kita itu bersantai-santai, bukan di situ kita itu bergembira, bukan. Kenapa? Karena kita belum sampai ke tujuan kita. Oleh itu, ketika kita itu di dunia, ingat bahwasanya dunia itu akan kita tinggalkan. Dan semua kita itu yakin, gak ada yang gak yakin. Semua orang itu yakin, hatta orang yang ateis sekalipun yakin bahwasanya dia akan mati. Gak ada seorang pun yang meyakini bahwasanya dirinya itu kekal dan abadi di dunia. Tapi yang menjadi permasalahan itu, kenapa kok kita itu gak mempersiapkan diri? Itu yang menjadi pertanyaan. Kita yakin bahwasanya kematian itu akan datang, waktu yang kita takuti itu akan datang. Tapi yang menjadi masalah itu, kenapa kita tidak bersiap-siap? Bagikan orang musafir itu kan dia itu mempersiapkan bekal, ya, bekal yang terbaik untuk safar dia. Maka demikian juga apa? Demikian juga kita. Oleh karena itu, seorang yang mukmin dia itu tidak akan menghabiskan waktunya di dunia. Memang seorang mukmin itu capek. Kita semuanya capek. Bukan hanya kita yang capek. Yaitu bukan hanya saya, tapi Nabi dan Rasul, ulama-ulama kita yang lebih tinggi ilmunya saja semuanya capek, lelah, letih semuanya itu. Kenapa? Karena kita masih musafir. Karena kita itu masih musafir. Sampai kapan kita itu rebahan? Sampai kapan kita itu menaruh punggung kita? Kita istirahat dari rasa capek kita itu ketika kita sudah memasukkan kaki kita di surga. Itulah istirahatnya seorang muslim. Sebelum itu nggak ada namanya istirahat. Lelah, letih, Masya Allah, dan lelahnya itu luar biasa. Kita kalau melihat para nabi dan rasul itu sampai terkadang kalau kita pikirkan itu, Rasulullah SAW, orang kalau sering membaca biografinya beliau itu itu kayak apa, beliau itu membagi waktunya itu kayak apa gitu loh. Sampai kita itu terkadang nggak kepikiran gitu loh, gimana beliau itu membagi waktu itu, istirahatnya kapan gitu loh. Sekarang kalau kita lihat, misalkan kita lihat biografinya beliau, Rasulullah SAW itu sebagai seorang nabi, dan rasul, bebannya umat manusia. Rasulullah juga memikirkan negara, karena Rasulullah sebagai raja, pemimpin negara. Rasulullah juga memikirkan keluarga, bahkan istri beliau 9 ketika beliau meninggal dunia, semuanya 11. Rasulullah juga punya anak dan cucu, dan yang lainnya lah. Masya Allah, itu Rasulullah ibadahnya seperti itu gitu. Sampai terkadang malam hari itu sholatnya itu sampai nggak terbayangkan sholatnya Rasulullah SAW itu. Pertanyaan kita ini, kapan istirahatnya beliau? Sampai Allah Ta'ala mengatakan, fa'idha farokta fangsob, Muhammad, kalau kamu sudah selesai mengamalkan satu pekerjaan, pindah kerjaan yang lain. Fa'idha farokta, kalau kamu sudah selesai dalam pekerjaan, aktivitas, fangsob, ayo berdiri lagi, cari kerjaan yang lain. Terus sampai kapan kita itu istirahat? Nggak ada istirahatnya seorang muslim itu. Orang muslim itu seperti itu, capek, lelah, letih. Tetapi nanti akan terbayar capek kita itu kalau kita masa panen. Kalau datang masa panen. Kapan masa panen kita itu? Kalau kita sudah masuk surga.
Ketika kita masuk surga, selesailah. Maksudnya capek lelah kita itu semuanya terbayar. Maka itu di dunia itu semuanya capek lah, kita semuanya lelah letih. Tapi kita perlu bersyukur ketika Allah Ta'ala itu menjadikan lelah letihnya kita itu untuk surga. Semuanya lelah, bukan hanya kita yang lelah itu. Orang kafirnya ya lelah di dunia itu. Orang munafiknya ya lelah, pelaku dosa dan maksiat semuanya lelah semua di dunia itu. Kenapa? Karena dunia itu tempat yang sangat melelahkan. Semuanya capek di dunia itu. Nggak ada yang nggak capek gitu. Antum kerja capek, liburan ya capek. Antum punya duit ya capek, nggak punya duit ya capek. Terus sampai kapan kita itu nggak capek? Nggak ada waktu kita nggak capek gitu. Maka kita perlu bersyukur ketika apa? Allah menjadikan lelah letih kita itu untuk surga. Itu yang terbaik. Bukan berarti kita itu nggak capek. Daripada apa? Daripada orang-orang kafir yang mereka menghabiskan lelah letih mereka untuk dunia yang akan mereka tinggal gitu, yang mereka pun akan meninggalkan dunia itu. Setelah itu apa? Mereka menuju ke tempat yang kekal dan abadi. Nah itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita itu alhamdulillah dicapekkan oleh Allah Ta'ala, dilelah letihkan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah, itu luar biasa. Kita perlu bersyukur sama Allah Ta'ala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Itu semuanya karena karunia Allah Ta'ala. Nah itu nanti ketika kita itu masuk surga dengan jerih payah yang sekarang kita kerjakan itu, masuk surga itu yang kita ingat cuma hidayah dari Allah Ta'ala. Oleh itu ketika orang masuk surga itu mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami sampai kita di sini, sampai kita di surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan kepada kita hidayah. Nah itu apa? Alhamdulillah ketika kita itu dicapekkan untuk sholat. Sholat itu capek enggak? Capek ya, capek. Kita manusia, kita bukan malaikat. Dimana malaikat itu nutrisinya mereka dengan ibadah. Nutrisinya malaikat itu ibadah. Malaikat nggak makan, nggak minum. Terus kehidupan mereka itu nutrisinya apa? Ibadah. Kita bukan malaikat. Dan kita pun nggak seperti Nabi dan Rasul. Dimana Nabi dan Rasul itu mereka itu merasakan lezatnya mereka, liburan mereka, berwisatanya mereka itu dalam sholat mereka. Kita nggak bisa iman kita sampai seperti itu. Seperti Rasulullah mengatakan kepada Bilal ketika punya banyak masalah, cara menenangkan pikiran dengan apa? Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Tenangkan jiwa kita, segarkan jiwa kita itu dengan sholat. Rasulullah juga mengatakan, wa ju'ilat qurratu ainin li fis sholah. Allah menjadikan penyejuk mata saya itu dalam sholat saya. Kita nggak bisa seperti itu. Sehingga kita itu ya ibadah itu susah payah gitu. Sholat ya capek, beratlah kita itu. Puasa ya capek, baca Quran ya mati-matian. Dan kita sholat malam ya masya Allah beratnya luar biasa. Yang penting apa? Yang penting alhamdulillah Allah itu menyibukkan kita untuk kebaikan. Itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Maka itu kita itu kalau bisa jadikan diri kita itu orang yang sibuk. Kenapa? Kalau kita nggak sibuk, kita nanti akan disibukkan. Jadi pilihannya cuma dua, pilihannya itu satu dari dua. Kita yang menyibukkan diri atau diri kita yang menyibukkan kita. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau kita nggak paksa diri kita untuk sibuk dalam kebaikan, diri kita nanti akan memaksa diri kita untuk sibuk dalam perkara yang nggak ada manfaatnya. Mungkin ada pilihan yang kedua, ketiga nggak ada. Sehingga alhamdulillah ketika kita itu disibukkan oleh Allah Ta'ala untuk kebaikan. Ya memang capek, kita lihatnya capek gitu loh. Masya Allah itu, kita itu nggak ada apa-apanya lah capeknya kita dengan manusia zaman dahulu. Tapi yang penting apa? Kita berusaha. Kita berusaha. Sehingga apa? Memang capek, lelah. Terkadang apa? Terkadang jiwa kita itu nggak mampu jiwa kita itu tidak mampu menampung capeknya kita itu. Dengan banyaknya aktivitas kita itu, jiwa kita nggak mampu. Sampai akhirnya apa? Ya terkadang loyo, terkadang sakit, terkadang dan yang lain. Kenapa? Alhamdulillah ketika apa? Kita itu capeknya untuk itu gitu. Memang luar biasa. Terkadang kita rasakan diri kita itu capek juga kita itu. Wajar. Terkadang apa? Bukan hanya capek, bosan juga kita itu. Seperti saya misalkan, saya aktivitasnya seperti ini, dakwah, ngajar. Ada waktunya kita capek.
ada waktunya loyo, ada waktunya bahkan bosan, itu ada. Ada, namanya kita manusia kan gitu. Tapi minimal apa? Minimal bosannya kita itu nggak terlalu parah lah, kita itu terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kita wajar lah, namanya kita manusia seperti itu. Jadi intinya itu, jadikan dunia itu satu dari dua. Yang pertama, kita itu menjadi orang asing di dunia. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa seperti itu, ya kita itu kayak kita itu sedang perjalanan. Kita makan, minum, buang hajat, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Namanya kita istirahat di rest area itu nggak bisa lama-lama. Kenapa? Karena kita akan lanjut perjalanan. Dan Abdullah bin Umar, kalau kita perhatikan itu, beliau ketika dinasihati sama Rasulullah dengan nasihat itu, paham sekali beliau itu. Dan yang penting itu ketika kita itu dinasihati, faham, itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar menghafal. Kalau menghafal itu burung saja bisa. Tapi yang paling penting itu apa? Kita itu faham. Karena apa? Karena dengan pemahaman itulah kita itu bisa mengamalkan. Oleh itu kenapa kok Al-Quran itu diturunkan untuk dilihat baru, ditadaburi. Kenapa? Dengan kita mentadaburi dan kita itu memahami, kita itu bisa mengamalkan. Ya, menghafal itu termasuk alat untuk mentadaburi, tetapi bukan itu tujuannya. Begitu pahami ini, termasuk anak kita. Anak kita menghafal Quran itu penting. Tapi yang lebih penting untuk anak kita itu memahami kandungan Al-Quran. Maksudnya itu apa gitu. Sehingga anak kita itu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam dirinya. Maka Abdullah bin Umar itu, beliau ketika mendapatkan nasihat seperti ini, faham sekali beliau. Sehingga beliau itu mengambil dari nasihatnya Rasulullah itu ada 4 faidah. Beliau mengatakan di sini ada 4 faidah yang bisa kita ambil dari sabdanya Rasulullah. Maksudnya Rasulullah itu apa sih, kata beliau? Maksudnya itu ada 4. Yang pertama, idza amsayta fala tantadhir shabah. Kalau kita sedang di pagi hari, kerjakan amal yang terbaik yang kita mampu. Jangan menunggu sampai sore. Itu maksudnya yang pertama ini. Yang kedua, fa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kita sedang di sore hari, kita masih di sore hari, alhamdulillah masih hidup kita itu, kerjakan amal terbaik kalian itu, jangan menunda sampai pagi hari besoknya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkan ketika kamu sekarang sehat sebelum datang waktu sakit. Karena sakit akan datang. Sakit itu akan datang. Kemudian yang keempat, wa khudh wa min hayatika limautika. Manfaatkan hidup kamu yang masih tersisa, masih ada, sebelum datang kematian. Dan kematian pasti akan datang. Nah, jadi Abdullah bin Umar ketika beliau mendapatkan wasiat Rasulullah ini, langsung beliau itu bisa ngambil faidah. Nah, berarti faidahnya itu. Intinya apa? Berarti yang disampaikan sama Rasulullah itu intinya itu segera dalam berbuat kebaikan sampai datang pembatal, penghalang. Sebelum datangnya penghalang. Kenapa? Karena penghalang amal kebaikan itu banyak sekali. Maka ketika kita itu ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam nasihat Allah dan nasihat Rasulullah, banyak sekali nanti Rasulullah SAW, demikian juga Allah Ta'ala dan Rasulullah itu memerintahkan kepada kita itu untuk segera dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Karena mesti nanti ada penghalang. Penghalang itu akan datang. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, bagus sekali. Di sini Allah Ta'ala mengingatkan panjang sekali tentang segera, hendaknya kita itu segera dalam berbuat kebaikan sebelum datang penghalang. Dan penghalang itu ada. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, saya bacakan ayat ke-53 sampai panjang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan,
Wahai hamba-hambaku yang senantiasa bergelimang dalam dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, pengampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, segeralah kalian kembali kepada Allah Ta'ala dan menyerahkan diri kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsorun, sebelum datangnya azab kepada kalian, di mana ketika datang azab tidak ada seorang pun yang bisa menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah ucapan-ucapan yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Al-Quran. Min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan, sebelum datangnya azab secara tiba-tiba. Termasuk apa? Kematian. Termasuk apa? Sakit yang datang secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, sementara kamu tidak menyadari. Au taqulu nafsun, au taqula nafsun, ketika sudah datang azab itu ya tadi, entah itu sakit, entah itu musibah, entah itu kematian, entah itu nanti hari kiamat datangnya azab. Ketika sudah datang azab secara tiba-tiba, maka setiap jiwa itu nanti akan mengatakan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, celaka saya terhadap apa yang dulu saya sia-siakan. Yaitu apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala saya sia-siakan. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan saya dulu termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Ta'ala. Utaqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin, atau dia menyesal kemudian dia mengatakan, jikalau Allah memberikan kepada saya hidayah, niscaya saya akan menjadi orang yang bertakwa dulunya. Utaqula hina tarol azab, atau dia akan mengatakan ketika dia sudah melihat azab datang kepadanya, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin, jika seandainya film bisa diputar kembali, jika seandainya kehidupan bisa diputar kembali, bisa diulang kembali, saya akan menjadi orang yang baik. Bala qad ja'atka ayati, maka Allah Ta'ala mengatakan, sungguh itu semuanya sia-sia semua. Penyesalan kalian itu sia-sia. Telah datang kepada kalian ayat-ayatku, fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin, tapi kalian mendustakan, kalian sombong, dan kalian termasuk orang-orang yang ingkar. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah, di hari kiamat nanti kalian akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah mereka menghitam. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin, bukankah neraka jahanam tempat yang paling cocok bagi orang-orang yang sombong ketika di dunia. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim, setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, tapi di waktu itu Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena karunia Allah Ta'ala. La yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun, dan mereka orang-orang yang bertakwa, mereka tidak ditimpa azab dan mereka tidak pernah sedih selama-lamanya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah memelihara atas segala sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Allah yang memiliki kunci-kunci langit dan bumi, sedangkan orang-orang yang kafir kepada ayat Allah, merekalah nanti orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini, yaitu dalam surat Zumar ini, Masya Allah kalau kita perhatikan, yaitu penyesalan yang luar biasa bagi orang-orang yang menunda-nunda amal sampai datang penghalang amal itu. Dan semuanya nanti kita akan merasakan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka akan mengatakan, wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia. La'alli a'malu shaliha fima taraktu, supaya saya bisa beramal soleh yang dulu pernah saya tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, sesungguhnya ini adalah omong kosong yang tidak mungkin bisa diwujudkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di
Di belakang mereka ada barzah, dinding yang menghalangi mereka dengan alam dunia. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Infakkan harta yang kalian miliki sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika datang kematian, dia mengatakan, wahai Tuhanku, jikalau engkau akhirkan sedikit ajal saya, fa as-saddaqa wa aku minas sholihin, saya akan sedekah dan saya nanti akan menjadi orang-orang yang soleh. Wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jiwa tidak mungkin diakhirkan kematiannya ketika sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Sedangkan sabda Rasulullah yang mengarahkan kita, menganjurkan kita untuk bersegera dalam kebaikan sebelum datangnya penghalang. Dan penghalang itu akan datang, banyak sekali penghalang itu. Di antaranya Rasulullah SAW beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih di Sahih Al-Albani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata kepada seseorang, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 pembatal. Yaitu ketika kalian punya 5 kesempatan, manfaatkan sebelum datangnya 5 penghalang. Apa 5 itu? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang masa sepuhmu. Wasihataka qabla saqamika. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Yang keempat, masa kosongmu sebelum masa sibukmu. Kemudian yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ada 5. Kalau dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, badiru bil a'mali sittan. Segeralah kalian dalam beramal sebelum datang 1 dari 6 perkara. Kalau sudah datang ini sudah gak ada manfaatnya lagi. Tulu'us syamsi min maghribiha. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Awid dukhon. Yang kedua, sebelum datangnya asap. Yang ketiga, awid dajjal. Sebelum datangnya dajjal. Kemudian keempat, awid dabah. Sebelum keluarnya binatang melata. Kemudian yang kelima, au khosata ahadikum. Atau datangnya fitnah yang menimpa perorangan kalian. Kita pribadi misalkan fitnah. Yang namanya fitnah itu banyak sekali, macam-macam. Fitnah masalah harta, fitnah masalah keluarga, masalah kerjaan, masalah diri, semua macam-macam. Au amril amah. Kemudian yang keenam, atau sebelum datang fitnah yang menimpa banyak orang. Fitnah yang berkaitan masalah negara. Kita nggak pernah tahu juga itu. Sampai kapan kita itu bisa ibadah sekarang seperti ini? Contohnya misalkan ini, kita sekarang memanjangkan jenggot ini. Sampai kapan kita itu bisa terus memanjangkan jenggot? Kita nggak tahu juga. Ada pondok pesantren, kita bisa ngajar misalkan. Sampai kapan kita bisa ngajar? Kita nggak tahu juga. Mungkin kita datang fitnah yang menimpa diri kita, atau mungkin fitnah yang menimpa masyarakat kita, sehingga berbalik semua itu. Kita nggak pernah tahu itu. Kayak di Yaman, dulu kita belajar di Yaman masih aman-aman saja itu. Siapa yang tahu rupanya Yaman setelah itu perang. Akhirnya banyak ulama-ulama Yaman yang keluar dari Yaman, pergi ke luar negeri. Sehingga apa? Sehingga pasti penghalang itu akan datang. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kalian dalam beramal sebelum datangnya 1 dari 7 perkara. Rasulullah mengatakan, hal tantadziruna illa. Rasulullah mengatakan, tidaklah kalian menunggu-nunggu amal kecuali nanti akan datang perkara yang menghalangi kalian. Apa itu? Yang pertama, fakrin munsin.
kefakiran yang melalaikan ibadah kita. Kita mungkin sekarang sudah masih kaya, alhamdulillah, ekonomi masih kita terbuka, sehingga alhamdulillah kita masih bisa ngaji, masih kita bisa sholat malam, puasa. Siapa yang masih menjamin kalau ekonomi kita masih seperti itu? Tiba-tiba datang corona, habis corona kita itu menghancurkan ekonomi kita, pusing, stres kita itu, ketika harta kita semuanya habis. Yang kedua, aughina mutghin. Yang kedua, atau datangnya masa kaya yang membuat congkak kita. Kita sekarang alhamdulillah lah, ekonomi kita biasa, kerjaan kita masih biasa lah. Kita masih bisa ngatur waktu, sehingga kita masih punya waktu longgar untuk ibadah. Kita masih ada waktu untuk ngaji. Siapa yang bisa menjamin rupanya 1 bulan lagi kita punya tender besar, kita punya karyawan banyak sekali itu. Akhirnya apa? Nggak ada kesempatan lagi kita untuk ngaji. Au maradin mufsidin. Yang ketiga, atau datangnya penyakit yang merusak diri kita. Kita sudah nggak bisa berjalan, kita sudah nggak bisa ngomong, kita sudah nggak bisa gerak. Terus percuma kita, cita-cita kita sudah hilang semua. Au haramin mufnidin. Atau sebelum datang haram, pikun, datangnya masa tua yang akan menghilangkan semua memori kita, kayak kita anak kecil lagi. Au mautin mujhizin. Atau datangnya kematian yang semuanya sudah kita bersiap-siap, yaitu dan kita nggak tahu kapan datangnya. Awid dukhon, awid dajjal. Atau yang keenam, datangnya dajjal. Rasulullah mengatakan setelah itu, fasyarru ghaibin yungtadhar. Dan dajjal itu sejelek-jelek orang yang ditunggu, yaitu sejelek-jelek orang yang ditunggu oleh manusia. Kemudian terakhir yang ke-8, awisaati fasaatu adha wa amar. Atau datangnya hari kiamat, dan hari kiamat itu lebih pahit lagi dan lebih berat lagi bagi kita. Jadi kalau kita perhatikan di sini, intinya Rasulullah SAW di sini intinya beliau mengingatkan kepada kita untuk kita itu segera dalam kebaikan. Terus pertanyaan di sini yang terakhir, terus bagaimana kita itu terhadap sesuatu yang sudah berlalu gitu. Kita alhamdulillah dapat hidayah ketika sudah tua seperti ini. Terus bagaimana yang kita kerjakan? Manfaatkan yang tersisa. Niscaya Allah akan menutupi yang sudah berlalu. Ada sebuah nasihat bagus sekali disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, disebutkan sama Imam Rajab, Masya Allah itu nasihatnya. Dan kita semuanya termasuk orang yang ya istilahnya digentel lah sama beliau, dinasihati sama beliau, kita semua. Fudail bin Iyad itu pernah berjumpa dengan seseorang, orang sudah tua. Ditanyakan, atat alaika, Pak, umur kamu berapa? Qala situna sanah. Maka bapak itu mengatakan, saya punya umur 60, sudah 60, wahai imam. Qala, maka Fudail bin Iyad mengatakan, fa anta muddu sittina sanatan tasilu ila rabbika. Pak, berarti sudah 60 tahun Anda itu berjalan menuju Tuhan kamu itu. Coba bayangkan, kita perjalanan musafir sudah 60 tahun, bayangkan itu lamanya itu. Yushiku antabluk, berarti sudah hampir sampai kamu itu. Sudah 60 tahun itu kamu musafir kan itu. Sudah hampir sampai kamu kepada Allah Ta'ala. Faqala rajul, maka bapak tua kaget dengan apa yang disampaikan sama Imam Fudail. Setelah itu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar baru saya itu, yaitu bahwasanya saya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Baru sadar ketika disampaikan itu. Qala al-Fudail, akhirnya Fudail bin Iyad bertanya, Ata'arifu tafsirahu, Pak, faham gak maksudnya apa yang saya sampaikan? Yaitu kamu faham gak apa yang saya sampaikan tadi itu? Yaitu bahwasanya apa? Kamu sudah hampir sampai sebenarnya itu. Kamu sudah musafir selama 60 tahun kan gitu. Berarti sudah mau sampai kamu ini. Takul, yaitu maksudnya itu Pak, kata Fudail bin Iyad itu maksudnya, ana lillahi abdun, saya itu hamba ciptaan Allah Ta'ala, wa ilaihi raji, pasti saya itu akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Faman alima annahu lillahi abdun, Pak, kalau kamu itu tahu bahwasanya kita itu hamba milik Allah, wa annahu ilaihi raji, dan kita itu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, falya'lam annahu mauquf. Ingat Pak, bahwasanya nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah, kita akan berhadapan di hadapan Allah Ta'ala. Kita akan berdiri di depannya Allah Ta'ala.
Wa man alima annahu mauqufun falyalam annahu mas'ul. Dan kalau dia itu di depan Allah berdiri, ingat Pak, kita nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala. Itu nanti Allah akan bertanya sama kita, nggak main-main pertanyaan itu. Wa man alima annahu mas'ul, kalau kamu itu tahu nanti kamu akan ditanya di hadapan Allah, fal yu'idda lis-su'ali jawaban, segera siapkan jawaban. Nanti kita mau jawab apa di hadapan Allah Ta'ala. Faqala rajul, akhirnya bapak ini sedih sekali itu, yaitu baru sadar selama 60 tahun ini jawabannya apa nanti ketika Allah itu bertanya kepada kita itu. Akhirnya bapak ini bertanya, famal hilah, wahai imam, terus solusinya apa? Saya sudah 60 tahun gitu, masa itu 60 tahun kita nggak tahu lah gitu, kita kemana gitu. Terus solusinya apa? Umur saya sudah seperti ini itu. Maka beliau mengatakan, yasirah, mudah, gampang Pak solusinya itu. Qala mahiyah, maka beliau bertanya, apa itu wahai imam? Maka beliau mengatakan, nasihat bagus sekali, Masya Allah nasihat beliau, Fudail bin Iyad ini. Beliau mengatakan, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Pak, manfaatkan sebaik-baiknya yang tersisa. Mau yang tersisa setahun, 2 tahun gak apa-apa gitu. Tapi apa? Sekarang manfaatkan yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menutupi kekurangan kita yang sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya sudah 60 tahun lah gitu, semuanya 60 tahun itu nggak tahu kemana lah gitu. Tapi mudah-mudahan masih ada waktu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, niscaya Allah akan menutupi kekurangan kita yang sebelumnya. Setelah itu beliau mengatakan, fa innaka in asakta fima baqiya. Tapi ingat wahai bapak, kalau yang tersisa saja kamu sia-siakan, yaitu sudah 60 tahun kita sudah nggak tahu itu besok mati atau 1 bulan lagi mati, setahun lagi mati, kita nggak tahu itu. Yang tersisa ini kok kamu sia-siakan, ukhita bima madha wa bima baqiya. Allah akan mengazab engkau dari umur yang tersisa dan umur yang sudah berlalu. Nah, itu di sini kalau kita pahami di sini berarti apa solusinya itu? Terkadang kan kita pusing juga mikirnya itu. Kita dapat hidayah sudah segini umur kita, udah segini pun yo baca Quran susah, sholat malam yo malas-malasan, ibadah yo seperti ini. Padahal apa? Sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sudah berlalu kan itu. Terus bagaimana solusinya itu? Solusinya yang tersisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harapannya apa? Mudah-mudahan kebaikan kita dari umur yang tersisa kita ini bisa menutupi semua kesalahan kita di hari-hari sebelumnya. Walaupun 20 tahun, 30 tahun gak apa-apa. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Sehingga itu harapan kita seperti itu. Lagi itu maksudnya apa? Kita itu jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah luas sekali. Para sahabat mereka masuk Islam sudah tua-tua mereka itu. Tetapi apa? Dengan mereka itu menutupi kesalahan mereka, semuanya bisa terbayar. Maka tinggal kita itu mau menutupi kesalahan kita enggak? Kita itu mau menutupi kekurangan kita di masa-masa sebelum kita enggak itu? Seperti misalkan kita kenal sunnah, atau kita itu baru hijrah, kita itu tobat umur 30 tahun. Nggak apa-apa, berarti selama 30 tahun kita sudah habis hilang semualah masa baik kita itu. Ya sudah, nggak apa-apa, kita masih punya waktu untuk menutupi itu. Dan terkadang umur yang sedikit tapi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita bisa menutupi semua yang ada. Kalau itu nggak ada masalah, kita semuanya punya latar belakang lah, kita itu punya latar belakang yang jelek semua. Ya kan? Kita semuanya punya itu. Tapi apa? Mudah-mudahan dengan kita itu manfaatkan yang tersisa, kita itu bisa menutupi kekurangan kita sebelumnya. Oleh gitu, mari kita itu buka lembaran baru. Ya sudah, sesuatu yang sudah berlalu biarkan berlalu. Tetapi kita masih punya harapan, yaitu masa-masa yang tersisa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh itu kalau kita itu masih bisa baca Quran, baca Quran. Kita masih bisa untuk sholat malam walaupun nggak banyak, nggak apa-apa gitu. Kalau kita bisa belajar agama, walaupun belajar agama nggak paham, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita belajar agama itu bukan untuk, yaitu semata-mata kita itu pengen jadi ustadz atau kita itu paham, bukan. Kita itu belajar agama itu pengen dapat pahala. Walaupun kita itu nggak paham, belajar bahasa Arab misalkan nggak paham. Belajar Al-Quran muter-muter makhorijul huruf, bismillah saja itu nggak sampai-sampai gitu, muter-muter keliru terus, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena kita bukan hasilnya yang kita inginkan itu.
Tapi yang kita inginkan itu kita memanfaatkan hari yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Harapannya apa? Harapannya itu kita itu meninggal di atas kebaikan-kebaikan ini. Walaupun kita bukan orang hebat lah, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi yang dimasukkan dengan hadis ini seperti ini. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu yang tersisa. Capek, memang capek, lelah, letih, memang seperti itu. Ini saja terkadang kita itu kalau melihat perjuangan ulama-ulama kita itu kayak nggak masuk akal gitu. Maka itu terkadang diantara cara supaya kita itu semangat. Ini kalau saya dulu itu dan sampai sekarang seperti itu. Jadi untuk memotivasi diri kita itu apa? Kita itu sering membaca sejarah. Sering membaca sejarah ulama-ulama kita. Ketika nanti kita itu mendapatkan ujian, kita mendapatkan apa, nggak ada apa-apanya kita itu. Terkadang namanya kita dapat ujian itu sedih itu iya, wajar gitu loh. Tapi dengan kita membaca sejarah itu pelipur lara kita gitu loh. Ya, pelipur lara. Terkadang kita itu sedih lah gitu. Saya misalkan, saya mendapatkan ujian misalkan dengan cara apa? Difitnah, ditahdir dan yang lainnya, sedih. Namanya ujian. Tapi ketika kita itu membaca biografi ulama-ulama kita, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, nggak ada apa-apanya dengan saya kan itu. Saya itu kayak seujung kukunya lah dari ujian mereka itu. Saya walaupun mungkin di kota misalkan Pekalongan dihabisi, difitnah dan yang lainnya, alhamdulillah murid masih ada gitu. Pondok masih ada, kajian-kajian masih berjalan, walaupun di beberapa tempat dibubarkan. Imam Syafi'i murid bubar semua. Sampai murid nggak ada yang belajar sama beliau, satu pun nggak ada, kecuali cuma satu orang Imam Muslim. Kemudian beliau pindah ke sebuah negeri, diusir ke negeri yang lain, pindah lagi, diusir lagi itu. Saya belum ada apa-apanya itu. Akhirnya apa? Dengan kita baca biografi ini, pelipur lara kita itu, nggak apa-apa lah itu. Ujian mudah bagi kita itu. Nah itu apa? Sering baca sejarah. Sering baca sejarah. Banyak buku-buku terjemahan sejarah itu banyak, itu sering dibaca. Kenapa? Karena itu sebagai pelipur lara kita. Apalagi kita baca sirahnya Rasulullah, biografinya Rasulullah, Masya Allah itu pelipur lara semua kehidupan dunia kita itu. Dengan kita baca seperti akhirnya apa? Akhirnya kita itu menjalani dunia itu santai saja kita itu. Yang penting apa? Kita punya tujuan. Tujuan kita masuk surga. Sehingga apa? Kita itu insya Allah lebih mudah perjalanan kita. Ya mungkin sampai sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.